Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Raffi Al-Ghifari dari kelas B Penjas 24. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika berpolitik, yaitu salah satu tugas dari mata kuliah etika Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG. Langsung saja. Yang pertama, sebelum membahas tentang etika berpolitik, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu politik. Pengertian politik menurut KBBI, politik memiliki 3 pengertian utama, yaitu yang pertama itu ilmu ketatanegaraan, yaitu terkait sistem negara atau ideologi negara, kemudian falsafah dan dasar-dasar negara, itu termasuk ke dalam pengertian politik. Kemudian pengertian politik yang kedua yaitu segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, undang-undang, itu termasuk ke dalam politik juga. Kemudian pengertian politik yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan pemerintahan negara, cara bertindak atau kebijaksanaan dalam menghadapi suatu masalah. Itu 3 pengertian utama dari politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian Aristoteles juga pernah berpendapat bahwa politik itu adalah upaya atau cara yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Jadi kalau menurut Aristoteles, politik ini upaya atau cara yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Jadi dapat kita simpulkan bahwa politik merupakan upaya atau cara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengatur suatu sistem atau aturan dalam suatu lembaga pemerintahan. Kemudian setelah kita membahas pengertian, kita membahas tujuan dari untuk apa sih kita menerapkan etika politik ini. Yang pertama itu untuk menjaga perilaku politik agar tetap bermoral. Maksud menjaga perilaku politik di sini adalah jadi ketika kita mempelajari etika politik, maka kita selalu ingat bahwa tujuan kita mempelajarinya adalah untuk menjaga perilaku politikus agar tetap bermoral. Itu yang pertama. Yang kedua itu menegakkan keadilan dan kejujuran dalam pemerintahan. Apabila etika berpolitik ini tidak dikaji, tidak dibahas, maka rentan terjadinya ketidakadilan atau ketidakjujuran dalam suatu pemerintahan. Kemudian yang ketiga ada menjamin kekuasaan digunakan untuk kepentingan publik. Mengapa ini harus disampaikan atau harus menjadi tujuan? Karena untuk saat ini gitu khususnya, bahwa para pelaku politik hari ini mereka menggunakan kekuasaan sebagai jalan untuk menempuh kepentingan pribadi mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, tujuan dari etika berpolitik adalah mengurangi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Untuk saat ini kita juga tahu bahwa korupsi dari dulu juga merupakan salah satu permasalahan yang tidak beres-beres, khususnya di negara Indonesia. Setelah kita membahas tujuan, kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip etika berpolitik. Untuk yang pertama ada keadilan atau justice. Keadilan atau justice ini adalah kebijakan. Jadi kebijakan harus adil bagi seluruh warga. Yang kedua ada kebebasan, yaitu liberty, melindungi hak individu dan kebebasan berpendapat. Kemudian yang ketiga ada kejujuran dan transparansi. Maksudnya pejabat publik wajib terbuka dalam proses politik ini. Yang keempat ada akuntabilitas, yaitu segala tindakan politik dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima mengutamakan kepentingan publik. Jadi ketika kita membahas prinsip-prinsip, maka
Inilah hal-hal yang harus kita terapkan dalam berpolitik. Kemudian yang selanjutnya itu ada tantangan etika berpolitik. Untuk menerapkan etika politik ini ada beberapa poin yang harus kita ingat, bahwa ketika kita menjalankan sesuatu selalu atau dipastikan ada tantangan atau mungkin hal-hal yang bersifat mengganggu atau ancaman. Yang pertama itu ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip, karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan ini sangat-sangat merugikan warga itu khususnya. Kemudian yang kedua, untuk tantangan etika berpolitik ini yaitu lemahnya akuntabilitas dan transparansi. Jadi ketika akuntabilitas dan transparansi ini tidak dijaga, maka itu akan menjadi suatu hambatan dalam berpolitik. Kemudian yang ketiga ada polarisasi dan intoleransi. Yang keempat ada etika era digital perkembangan teknologi, karena untuk saat ini kita juga sudah tahu bahwa dengan AI ini dapat menimbulkan beberapa masalah gitu, seperti pembuatan video yang hoax gitu, yang tidak nyata dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian banyak hal-hal yang bersifat teknologi yang justru bukan membantu tapi malah menjadi serangan bagi kita yang tidak teliti dalam menggunakan teknologi tersebut. Kemudian tantangan yang kelima yaitu ada degradasi moral. Mengapa degradasi moral menjadi tantangan? Karena ketika moral tidak dapat kita jaga, ketika moral bukan lagi sesuatu yang harus kita rawat, maka suatu peradaban itu akan cenderung mudah dipecah belah gitu. Nah, itu merupakan tantangan dari etika berpolitik. Kemudian yang terakhir, di sini kita membahas upaya pencegahan pelanggaran etika berpolitik. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana sih atau apa sih yang harus kita kerjakan agar meminimalisir pelanggaran etika berpolitik. Yang pertama yaitu ada meningkatkan literasi politik masyarakat. Mengapa meningkatkan literasi politik masyarakat? Karena ketika masyarakat tahu, ketika masyarakat pintar membaca, ketika masyarakat meningkatkan literasinya, maka secara tidak langsung masyarakat akan lebih kritis, akan lebih banyak tahu terkait apa yang sedang terjadi dalam dunia politik tersebut. Kemudian yang kedua, upaya untuk mencegah pelanggaran etika berpolitik, yaitu ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar etika. Nah, menegakkan hukum kepada para pelanggar etika juga dapat menjadi salah satu upaya pencegahan, karena ketika seseorang atau ketika sekelompok orang melakukan pelanggaran dan hal tersebut diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat yang lain cenderung akan takut gitu, karena para aparat penegak hukum menindak tegas dengan secara seharusnya gitu kepada para pelanggar etika. Kemudian yang terakhir, upaya pencegahan pelanggaran etika berpolitik itu memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan politik. Baik, dapat kita simpulkan bahwa etika berpolitik merupakan landasan moral yang mengatur perilaku aktor politik dalam menjalankan kekuasaan, membuat kebijakan, dan berinteraksi dengan masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.